Setetes rindu di balik cincin pernikahan. Pernikahan seharusnya menjadi tempat paling hangat untuk pulang. Tapi bagaimana jika rumah itu perlahan berubah menjadi ruang sunyi tanpa pelukan? Ketika perhatian berubah jadi rutinitas, dan cinta mulai kehilangan nadinya, hati pun mencari makna di luar batas. Salahkah jika rindu datang dari arah yang bukan semestinya? Halo Sobat Satu Atap. Selamat datang kembali di ruang cerita kita, tempat di mana kisah cinta, pengkhianatan, dan harapan terjalin jadi satu. Siapkan hatimu, karena kali ini kita akan masuk ke dalam cerita yang mengiris perasaan dan membuat kita bertanya. Apakah cinta itu cukup untuk mempertahankan pernikahan? Cinta yang terlambat tumbuh. Raya duduk di sisi ranjang, memandangi cermin besar di kamar pernikahan mereka yang kini lebih sering dingin dari hangat. Malam itu dingin bukan karena cuaca, tapi karena Dion tak kunjung pulang, lagi. Bukan pertama kalinya, bukan kedua. Dan sudah tak terhitung Raya tidur sendiri, membungkus tubuhnya dengan selimut, bukan dengan pelukan. Dion, suaminya, adalah pria yang baik dalam arti konvensional, mapan, sopan, dan bertanggung jawab. Tapi di balik semua itu, Raya tahu, dia kesepian. Pernikahan mereka 2 tahun berjalan, namun gairah hanya hadir di awal, seakan hanya sebagai syarat pengantin baru. Sentuhan Dion kini lebih sering terasa kewajiban, bukan cinta. Bercinta menjadi rutinitas tanpa rasa. Seperti ritual untuk mengisi waktu, bukan untuk menyalakan api. Raya mulai merasa tubuhnya seperti kamar kosong, disinggahi sesekali, tapi tidak pernah dihuni sepenuhnya. Tak ada bisikan setelahnya, tak ada pelukan sesudahnya. Hanya dengkuran lelah Dion yang membuatnya menatap langit-langit, bertanya-tanya, apakah ini yang disebut rumah? Hari-hari diisi dengan keheningan yang kaku. Raya mencoba memulai obrolan, mencoba memasak menu favorit Dion, bahkan mengenakan lingerie yang dulu pernah membuat Dion tergila-gila. Tapi semua hanya berakhir dengan, "Maaf, aku capek banget hari ini." Dan tubuh Raya kembali terbungkus sendiri dalam malam yang panjang. Di tengah kekosongan itulah, komunitas menulis yang dulu ia tinggalkan kini menjadi pelariannya. Di sana, ia bisa jadi versi dirinya yang lain, didengar, dihargai, dilihat. Dan di sanalah, takdir mempertemukannya kembali dengan Arga, cinta pertamanya, yang dulu meninggalkan jejak tanpa sempat menghapus. Dan jejak itu mulai kembali terasa hangat, bahkan sebelum disentuh. Arga yang kembali. Arga muncul seperti bayangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar menghilang. Lelaki itu masih memiliki tatapan yang sama seperti dulu, hangat, dalam, dan tajam seperti sedang membaca isi hati Raya tanpa perlu sepatah kata. Pertemuan mereka di sebuah acara komunitas menulis terasa seperti sengatan listrik di dada Raya. Bukan karena cinta yang meledak tiba-tiba, tapi karena kenangan yang belum pernah benar-benar mati. Arga kini lebih dewasa. Sukses dengan karya-karyanya, pembawaannya tenang dan maskulin. Saat mereka saling menyapa, suara Arga rendah dan lembut, berbeda dari Dion yang kini hanya bicara seperlunya. Arga memuji tulisan-tulisan Raya dengan antusias, menyebutnya indah dan hidup. Kalimat itu membuat jantung Raya berdebar, bukan karena kata-katanya, tapi karena cara Arga menatapnya saat mengucapkannya, seolah menghidupkan kembali sisi perempuan dalam dirinya yang lama tertidur. Percakapan mereka berlanjut di dunia maya. Dari sekadar komentar, menjadi obrolan panjang tengah malam. Dari diskusi tulisan, menjadi candaan mesra yang membuat pipi Raya memanas. Di satu malam yang sunyi, ketika Dion tertidur lebih awal, Arga mengirim pesan suara. Nada suaranya rendah, pelan, nyaris berbisik, seperti menyentuh langsung ke dasar hati Raya. "Gue kangen kamu yang dulu, yang selalu bisa bikin gue merasa pulang. Kamu masih secantik dulu, bahkan lebih." Raya menggigit bibirnya. Pesan itu diputar ulang, bukan karena lupa, tapi karena ketagihan. Jari-jarinya gemetar, bukan karena dingin,
Tapi karena getaran yang tidak ia rasakan lagi dari sentuhan Dion. Bayangan Arga mulai hadir bahkan saat ia berdandan di depan cermin. Lipstik merah, parfum lembut, dan bra rendah yang seharusnya untuk suaminya. Kini terasa lebih hidup saat membayangkan dilihat Arga. Malam-malam berikutnya, Raya mulai menunggu notifikasi dari Arga lebih dari pulangnya Dion. Dan ketika mereka bertemu kembali untuk ngopi berdua, senyum Raya tak bisa lagi disembunyikan. Mereka duduk berdekatan, bahu bersentuhan, dan ketika Arga membenarkan helai rambut di pelipisnya, tubuh Raya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan perasaan memiliki. Rindu akan jadi perempuan yang diinginkan. Bukan sekadar istri yang dicium sekilas sebelum pergi kerja. Dan di antara dua cangkir kopi, dan mata yang tak saling lepas, Raya sadar, hatinya sudah bergeser. Cincin yang retak. Dion duduk di kursi makan, memandangi nasi goreng seafood yang masih mengepul. Raya sudah berusaha menyajikan makan malam spesial, bahkan dengan lilin aromaterapi dan wine yang dulu pernah jadi favorit mereka. Tapi Dion hanya menunduk pada layar ponselnya, lalu berkata singkat, "Makasih, sayang." Tanpa tatapan, tanpa sentuhan, tanpa rasa, Raya hanya diam. Di balik senyumnya, hatinya pecah. Lagi, ia tidak butuh pujian, hanya butuh dipandang, dipeluk, dirindukan. Tapi seolah Dion tak lagi bisa melakukannya. Entah karena lelah, atau memang sudah tak ingin. Malam itu, saat Dion tidur lebih dulu dengan posisi membelakangi, Raya memandangi notifikasi di layar ponsel. Nama Arga muncul dengan pesan singkat. "Besok aku ke Bandung. Stay semalam. Kalau sempat, ketemu sebentar aja. Aku bawa buku yang kamu suka." Jantung Raya berdebar. Jari-jarinya menari di layar. Tapi tak langsung membalas. Ia menatap cincin di jari manisnya. Dulu cincin itu membuatnya bangga. Kini, seperti rantai yang tak lagi mengikat rasa. Dion mulai curiga. Ia perhatikan perubahan kecil. Raya sering senyum sendiri. Kadang cepat-cepat menaruh ponsel saat ia datang. Ada harum baru di tubuh istrinya, yang bukan untuknya. Dion bukan bodoh, tapi ia juga terlalu egois untuk bertanya. Hingga suatu malam, Dion terbangun karena suara notifikasi. Di layar HP Raya yang sedang tertidur, terpampang jelas. "Kalau aku peluk kamu besok, kamu marah gak?" Arga. Darah Dion mendidih. Tapi ia tidak membangunkan Raya. Ia hanya menatap istrinya dalam gelap, dengan hati yang remuk. Bukan karena marah, tapi karena takut sudah kehilangan, bahkan sebelum sempat mempertahankan. Esoknya, Dion pergi lebih pagi. Tak sepatah kata, tak sepagi ciuman di dahi seperti dulu. Raya merasa ada yang aneh, tapi memilih menepis perasaan itu. Ia terlalu larut dalam debar pertemuan dengan Arga. Dan di sore yang mendung, mereka bertemu di sebuah rooftop cafe dengan angin yang membawa aroma nostalgia. Arga mengenakan sweater abu-abu, rambut sedikit acak, dan mata yang menatap Raya seolah dia satu-satunya perempuan di dunia. Ketika mereka bersentuhan untuk mengambil buku yang sama, tangan Arga menggenggam sebentar. Tak ada penolakan dari Raya. Hanya detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Dan saat Arga berbisik, "Kamu tahu, aku masih nunggu kamu dari dulu," tubuh Raya lemas. Bukan karena takut, tapi karena ingin percaya. Sementara di rumah, Dion menatap dua cincin pernikahan mereka yang tergeletak di meja rias. Satu milik Raya, tertinggal tanpa sadar. Satu lagi, miliknya sendiri. Pilihan yang menyesakkan. Raya menatap Arga di seberang meja. Di antara denting sendok dan gemuruh hujan yang mulai turun di luar jendela kafe, hatinya seolah terbelah dua. Arga menggenggam tangannya, perlahan, seolah tak ingin melepaskan. Tatapan mata pria itu tak lagi sekadar hangat. Kali ini, penuh hasrat, penantian, dan luka. "Raya, kamu gak bahagia. Aku tahu itu. Dan kamu gak harus terus pura-pura," ucap Arga dengan suara serak. Suaranya menggetarkan ruang hampa di dada Raya. Raya menarik napas dalam. Tubuhnya memang ada di sini,
bersama Arga. Tapi pikirannya masih tersangkut pada Dion yang pagi tadi tak menatapnya sama sekali. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu diam. Dion tahu, dan itu yang membuat Raya sesak. Ketika Arga menyentuh pipinya, jantung Raya berdetak liar. Tidak ada lagi jarak. Ketika Arga mendekat, bibir mereka nyaris bertemu. Tapi sebelum semua meluncur terlalu jauh, Raya berdiri. Aku gak bisa. Suaranya nyaris patah. Kita berhenti di sini. Arga bangkit, menahan tangan Raya. Tapi kali ini, Raya tak membiarkan jari mereka saling terkunci. Aku pernah mencintai kamu, Arga. Tapi sekarang, aku punya rumah. Walau retak, rumah itu tetap tempatku pulang. Kalau aku pergi sekarang, aku akan kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri. Arga menunduk, tidak memaksa, hanya diam, dengan tatapan hampa yang menyakitkan. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya, hangat, menyesakkan, dan penuh air mata yang tak diteteskan. Di perjalanan pulang, Raya menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus, tapi di waktu yang salah. Cinta yang benar tak selalu datang di saat yang tepat. Sementara itu, Dion pulang lebih awal malam itu. Rumah sepi, lampu ruang tengah temaram. Ia masuk kamar dan menemukan sesuatu di atas bantal, sebuah catatan dari Raya. Aku salah, tapi aku belum selesai mencintai kamu. Jika kau masih mau, aku ingin mencoba lagi. Kalau tidak, aku akan pergi besok pagi. Raya. Dion terdiam. Ia duduk, menggenggam kertas itu, dan akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya, sejak lama, setetes rindu di balik cincin pernikahan. Pagi itu sunyi. Tidak ada suara wajan di dapur. Tidak ada aroma kopi hitam seperti biasanya. Dion terbangun dengan kepala berat dan hati yang penuh guncang. Di sisi tempat tidur, kosong. Tak ada Raya. Ia segera beranjak. Langkahnya ragu menuju ruang tengah. Dan di sanalah, ia melihat Raya duduk memeluk lutut di lantai, mengenakan cardigan tipis, mata sembab, dan tangan menggenggam cincin kawinnya sendiri, yang sempat ia lepaskan, lalu bawa pulang diam-diam semalam. Raya menoleh. Dion menatap balik. Tak ada kata. Hanya napas yang saling menyentuh. Aku salah, ucap Raya pelan. Tapi aku gak lari. Aku tetap pulang. Dion mendekat, duduk di depannya, dan menatap dalam mata perempuan yang dulu ia nikahi dengan cinta, tapi lupa untuk ia peluk setiap hari. Ia menyentuh tangan Raya, lalu menggenggamnya dengan erat, lebih erat dari malam pertama mereka dulu. Aku juga salah. Aku terlalu sibuk jadi suami yang bekerja, sampai lupa jadi suami yang hadir, ucap Dion. Suaranya parau, pelan, tapi jujur. Tak ada pelukan dramatis. Tak ada air mata meledak. Hanya dua hati yang memilih untuk jujur dan bertahan. Mereka bicara, berjam-jam, tentang luka, tentang kecewa, tentang kehilangan yang nyaris terjadi. Bahkan tentang Arga. Dion mendengarkan. Raya mengaku, tak ada yang dibungkus. Malamnya, mereka tidur dalam satu selimut. Kali ini, Dion menarik tubuh Raya ke dalam pelukannya, mencium tengkuknya perlahan, dan berbisik. Aku ingin mulai lagi. Dari awal. Dengan kamu, sepenuhnya. Tubuh mereka bertaut. Tidak terburu-buru. Tidak meledak-ledak. Tapi penuh rindu yang ditahan terlalu lama. Ciuman Dion bukan sekadar nafsu, tapi permintaan maaf. Dan setiap desahan Raya malam itu adalah permintaan maaf yang dibalas dengan penerimaan. Dan di pagi hari berikutnya, dua cincin kembali melingkar di jari mereka. Tidak lagi sebagai simbol, tapi sebagai komitmen yang dipilih ulang. Kadang, rumah bisa terasa asing, tapi rumah yang saling diperjuangkan akan selalu punya tempat untuk kembali. Karena setetes rindu yang jujur mampu menambal retak di balik sebuah cincin pernikahan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Sobat Satu Atap. Pernikahan bukan hanya tentang janji yang diucapkan di altar,
tapi tentang komitmen yang dipilih kembali setiap hari. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada hanyalah dua orang yang saling belajar memahami, memaafkan, dan menjaga apa yang sudah mereka bangun bersama, walau pernah retak. Dari kisah Raya, Dion, dan Arga, kita belajar bahwa rindu bisa datang dari arah yang salah jika komunikasi berhenti. Bahwa pelarian dari luka bukan solusi, tapi kejujuran dan keberanian mengakui rasa, itulah yang bisa menyelamatkan. Dan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang tetap tinggal meski kamu hancur berkeping-keping. Untuk kamu yang menonton, semoga cintamu selalu dijaga dalam pelukan yang hangat. Semoga rumah tanggamu tidak hanya menjadi tempat berteduh, tapi juga tempat pulang, tempat sembuh. Dan bila saat ini kamu sedang terluka, semoga Tuhan kuatkan hatimu dan pertemukanmu kembali dengan cinta yang tak menyerah padamu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hanya di satu atap, tempat di mana cinta, luka, dan harapan tinggal bersama. Jangan lupa like, komen, dan share jika kisah ini menyentuh hatimu. Sampai bertemu di cerita berikutnya.